از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA yang berbahagia, senang bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Lafaz Al-Masih, sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat, atau fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, tentang berbagai topik yang terangkum dalam kitab Malfuzat. Bersama saya, Harpan Ahmad, dan juga narasumber kesayangan kita, Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan, kita akan membahas satu topik yang juga sangat menarik, yaitu baiat dan aspek rahmat maupun azab. Ya, namun sebelum kita masuk kepada bahasan kita, seperti biasa, kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Dili. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, alhamdulillah kita sudah memasuki episode ke-34, Pak. Ya, sudah cukup panjang ya, perjalanan Lafaz Al-Masih ini. Dan kita masih akan membahas ya tentang baiat, namun dalam sisi sudut pandang yang lain, yakni aspek rahmat maupun azabnya, Pak. Nah, dalam bahasan awal tema ini, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menyinggung tentang satu hal yang penting, ya kita beri garis tebal. Kata beliau, ikrar baiat itu dapat berupa rahmat dan ia juga bisa menjadi pintu dosa. Ini mungkin menarik dan perlu penjelasan lebih gamblang lagi supaya bisa dipahami oleh para pemirsa. Mungkin pertanyaannya, bagaimana ikrar baiat itu bisa menjadi rahmat? Dan bagaimana pula ikrar baiat itu kemudian bisa menjadi pintu dosa? Mangga, Maulana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita membahas tentang sabda Hadrat Imam salam. Jadi ketika beliau menjelaskan tentang baiat yang akan menjadi rahmat dan baiat yang akan bahkan menjadi azab bagi orang yang melakukannya. Beliau menjelaskan dari sisi yang lain bahwa baiat itu ikrar. Baiat itu adalah sumpah setia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di balik situ ada ucapan-ucapan, ada perlakuan-perlakuan yang diinginkan Allah dari baiat itu sendiri kepada kita, dan kita sudah ucapkan, kita ikrarkan bahwa saya akan seperti ini. Saya akan menjauhi ini, saya tidak akan melakukan ini. Nah, itu ikrar yang kita sampaikan ketika kita baiat di hadapan Hadrat Imam salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana ketika seseorang yang datang ke sebuah instansi untuk menjadi pegawainya dan dia menyatakan diri ketika dia akan menjadi seorang pegawai, maka dia akan taat, akan patuh terhadap aturan, dan dia tidak akan melakukan sebuah pelanggaran. Jadi bisa dibayangkan ketika aturan yang dia janjikan, aturan yang dia ikrarkan, yang dia sudah sepakati, bahkan dia sudah tanda tangani dalam sebuah MOU antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala lewat baiatnya itu, terus dia ingkari. Nah, itulah beliau katanya akan jadi azab bagi orang itu. Ketika ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Ketika lisan yang dia sampaikan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan dalam langkah kehidupan keseharian. Itu jadi bahkan dua katakan, itu akan menjadi azab bagi dia, bahkan laknat bagi dia. Sebaliknya, ketika aturan-aturan yang dia sudah sepakati dan dia sudah ucapkan, bahkan dia berjuang sekuat tenaga untuk dia laksanakan, dia yang akan mendapat keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Adaluhi tadi, seorang karyawan yang patuh dan taat terhadap aturannya, tentu reward yang akan dia dapat. Tapi kalau sebaliknya, jadi ada punishment-nya. Nah, ternyata baiat pun sama. Ketika kita ucapan kepada Allah Ta'ala A, tapi yang dilakukan B. Kita melakukan C, tapi yang dilakukannya D.
Artinya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang diperbuat. Itu akan mengundang azab kata Allah. Kalau bahasa saya itu, beat itu seperti pisau dua mata. Tajam ke atas, tajam ke bawah. Jadi ke atas bisa jadi rahmat, ke bawah juga bisa jadi laknat. Jadi kalau kita tidak setia, maka dua-duanya bisa akan berfungsi gitu. Sama orang yang beat dengan yang tidak beat juga sama. Orang yang beat khianat terhadap beatnya, dia akan terpenggal juga nih bisa beatnya itu. Di orang luar yang tidak beat bahkan menentang, apalagi dia akan tersikat juga dengan tajamnya pisau beat itu. Makanya jangan mentang-mentang sudah beat sudah aman, tidak. Justru orang-orang yang beat itu tidak melaksanakan ikrar beatnya, dia akan mendapatkan siksaan juga mungkin lebih berat daripada orang sudah tahu nih, sudah tahu kok memang ini, makanya dia tidak melakukannya misalnya kan. Ini sudah tahu, dia sudah ikrar, bahkan sudah masuk di dalamnya, tapi dia tidak melaksanakan apa yang sudah dia tanda tangani. Itulah yang mengundang azab bagi orang itu, kata beliau. Iya, baik. Jadi menarik ya, bisa dijadikan quote Pak. Jadi jika ikrar beat itu dilaksanakan dengan baik akan menjadi rahmat, jika tidak akan menjadi laknat Pak ya. Jadi ini tentu harus kita perhatikan bahwa dalam baiat ya bukan suatu ikrar semata, tapi juga ia membutuhkan tanggung jawab untuk memenuhi ya apa yang sudah kita ikrarkan tadi. Nah, berikutnya Maulana, dalam baiat ini kan suatu hal yang besar ya, di mana seorang harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya ya, atau kecanduan-kecanduan dalam praktek amalan-amalan sebelumnya beralih kepada suatu hal yang lebih baik, dan ini sangat besar, perkara besar. Maka bagaimana cara agar seorang mubayyin itu bisa berhasil ya dalam upayanya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menghalangi langkahnya menuju pada kebaikan dan ketinggian ruhani sebagaimana tujuan dari baiat itu sendiri. Iya. Enggak, Maulana. Jadi beliau dengan sangat jelas tapi mudah untuk dipahami. Di bahasan-bahasan awal kita pernah membahas tentang baiat dan taubat. Ya. Jadi baiat itu hakikatnya kan taubat. Taubat itu harfiahnya adalah hijrah, pindah dari alam keburukan menuju alam kebaikan. Nah, ini akan ada pengaruh ketika kita punya kebiasaan. Biasanya kita punya kebiasaan ini susah ditinggalkan kalau kita tidak menghindar dari orang-orang yang punya kebiasaan yang sama dengan dia. Jadi kalau kita ingin bahwasanya sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan itu kebiasaan buruk, ingin kita menghindar dari itu, maka satu caranya adalah dia harus pindah. Dia harus menjauh dari pengaruh-pengaruh orang-orang yang sefrekuensi dengan dia. Oleh bahasa Mas Timur itu kunu ma'asodikin. Jadi kamu bergabunglah dengan orang-orang benar supaya kamu menjadi orang benar. Karena analoginya mudah, sering kita dengar. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang jualan ikan asin, walaupun kita tidak terlibat jualan, tapi baunya minimal dapat. Gitu. Sebaliknya, kalau kita bergabung dengan orang yang jualan minyak wangi, wanginya dapat, meskipun tidak jualan. Jadi falsafah itu sangat mudah dipahami, dan itu memang real. Jadi ketika kita ingin berubah dari kebiasaan-kebiasaan buruk, maka kita harus menghindar dari kebiasaan itu, terutama orang-orang yang sefrekuensi dengan dia. Kalau dia masih nempel di situ, sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Itu sudah dipastikan tidak akan pernah berubah. Makanya kenapa Al-Quran membahasakannya? Kamu harus pindah. Bergabunglah kamu bersama orang-orang yang benar. Orang yang baik. Kalau kamu meraih sebuah kebaikan, maka bersatulah kamu dengan orang yang baik. Pasti kamu akan mendapatkan kebaikan itu. Minimal gitu. Kamu disebut orang baik, walaupun kita belum melaksanakannya. Kalau kita keluar dari masjid misalnya, kita ke masjid itu bukan untuk dengar ceramah, bukan. Kebetulan ingin buang air, kita ke masjid, numpang di masjid, kebetulan ada pengajian, keluar sama-sama orang pengajian, orang bilang hebat nih orang, ahli masjid, ahli taklim misalnya gitu. Padahal sebenarnya hanya numpang lewat aja. Itu dahsyatnya luar biasa. Tapi sebaliknya juga,
Ketika misalnya di suatu tempat ada sesuatu yang sedang dilakukan hal-hal yang buruk misalnya gitu, dia ada lewat ke situ juga. Orang seperti itu akan menyatakan, dia sangka saya ternyata si bapak itu suka juga main di situ. Padahal sebenarnya hanya tumpang lewat doang gitu. Nah jadi kesimpulannya apa yang beliau katakan itu, kalau kita ingin menghindar dari kebiasaan-kebiasaan yang selama ini menempel dengan diri kita, kita mesti menjauhkan diri dari orang-orang yang frekuensi dengan kita. Keburukannya sama dengan orang itu. Kita kan biasa, betul kata Rasul kan, almarhum aman ahabba. Seseorang itu akan selalu bersama orang yang dicintainya. Ya tukang mancing, itu pasti akan berteman dengan orang tukang mancing. Nggak mungkin dengan tukang gapleh, nggak mungkin. Jadi sama itu. Nah kalau kamu ingin menghindarkan kebiasaan itu, maka kamu harus pindah. Hijrahlah. Jangan terus bergabung dengan orang itu. Supaya kebiasaan itu tidak akan terus menular. Gitu. Nah itu, jadi hukum menularkan kebiasaan itu pasti. Maka beliau katakan baiat yang hakiki itu. Kalian harus hijrah. Kamu berusaha tenaga untuk pindah dari lingkungan yang selama ini membuat kamu tertanam dalam kebiasaan buruk. Maka kamu pindah ke tempat yang di situ ada kebaikan. Pasti kamu akan menjadi orang baik. Gitu. Baik. Ini sangat relevan ya dengan kehidupan kita sekarang. Di mana orang itu berlaku sosial itu sesuai dengan circle-nya. Ya. Maka carilah circle yang baik, ya lingkungan yang baik supaya kemudian kita pun ya bisa terbawa menjadi orang baik. Namun tidak semua bisa seperti itu Maulana. Iya. Jadi memang terkadang ya orang yang hidupnya dalam circle yang baik ya dia akan tetap baik. Iya. Tapi banyak kan orang itu memang memiliki hubungan itu dengan orang-orang yang tidak baik, namun tidak juga bisa melepasnya Maulana. Ya, terkadang apa karena sosial yang kuat atau seperti apa atau ada utang budi sehingga dia tidak bisa keluar dari circle yang seperti itu. Maka untuk orang-orang seperti ini supaya mereka juga bisa mendapatkan kebaikan, maka apa yang harus mereka lakukan? Nah, itu analoginya seperti magnet. Kuatkan dulu magnetnya. Nah, kalau magnet full tempel dengan besi, tak usah dikosokin, ditempelin aja. Si besi yang nempel dengan magnet sebulan, dia akan pengaruh magnet ini akan pindah di besi ini. Walaupun tidak sekuat magnet aslinya. Jadi kalau kita tidak bisa menghindar misalnya kepada dengan lingkungan itu teman kita dari dulu misalnya susu bagaimana nih tiba-tiba saya sudah jadi Ahmadiyah mau tiba-tiba menjauh dari saya. Gitu. Padahal dulu kita sama-sama. Nah sementara dari sisi kita juga ingin menjadi orang baik. Maka lakukan tadi. Sehari-hari kita hidup di tempat orang-orang baik. Tapi kita tidak misalnya tidak tega dengan dia. Perkuat magnet kita. Artinya kebaikan kita harus lebih kuat daripada dia. Supaya apa? Kebaikan kita akan pengaruh dengan dia. Nanti kalau kita yang lemah, itu pasti bisa dipastikan. Kita akan kebawa oleh dengan pengaruh teman ini. Jadi caranya kalau kita ingin tetap seperti itu, maka perkuat kuati kursiah kita. Perkuat kebaikan kita. Harus lebih daripada teman kita yang tadi kurang-kurang baik itu. Supaya apa? Kebaikan kita akan tertular dengan lama-lama dia jadi baik. Hanya apa? Nantinya dia akan memikir, oh ternyata enak juga begini ya. Dia akan ikut dengan kita. Caranya cuma satu itu. Kalau misalnya tidak bisa menghindar, perkuat kebaikan kita, perkuat kuati kursiah kita. Insya Allah. Kita yang akan mempengaruhi dia. Bukan kita yang akan terpengaruh. Nah itulah makanya kenapa di konsep Trisanata kan, kenapa laki-laki dengan perempuan berbeda perlakuan. Kalau yang perempuan yang beat 2 hari pun masih boleh nikah kan. Tapi kalau laki-laki harus 1 tahun. Kenapa? Karena laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa. Dia kuat. Dia punya power. Gitu. Nah, perempuan yang ditarik. Makanya bagi hudam itu harus harus kuat dulu. Kalau mau menekat dengan dia harus kuat dulu itunya. Kalau tidak pasti keseret. Cepat ataupun lambat pasti. Itunya konsepnya. Baik, Maulana, jazakumullah penjelasannya sangat gamblang sekali. Selanjutnya Maulana, dalam bahasan terkait dengan
beat ini juga ya, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam sering mengingatkan kita tentang tawakal. Ya. Maka apa arti tawakal itu Maulana? Dan bagaimana seorang hamba bisa mengimplementasikannya dalam keimanannya? Iya. Tawakal harfiahnya itu memfokuskan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya itu hanya bergantung kepada Allah. Minallah billah ilallah. Dia sadar dari Allah, hidup dengan Allah dan akan kembali kepada Allah. Tapi tidak seperti yang kebanyakan orang pahami. Misalnya gini, saya ke pasar pakai motor. Mentang-mentang saya orang tawakal, saya taruh di pinggir jalan. Sudah saya pergi, tawakal saya, Allah Ta'ala yang menjaganya. Itu konyol. Di dalam tawakal itu ada tadbir, ada usaha. Ada usaha dan upaya kita kepada secara manusia. Artinya apa? Motor itu saya pinggirkan di tempat parkir resmi, ada orang yang jaga, saya kunci juga. Artinya apa? Saya sudah tawakal. Artinya ya Allah, saya hidup ini serahkan ke Allah Ta'ala. Tapi saya bertawakal. Kenapa? Karena kalau seperti tadi modelnya, pasti hilang. Gitu. Nanti nyalahkan Allah. Saya sudah tawakal, tapi hilang juga ya Allah. Seperti yang pernah di dalam hadis diceritakan kan. Ya. Ada orang yang kehilangan untanya itu. Saya sudah tawakal, ya Allah, hilang untanya. Kata Nabi, bukan begitu tawakal. Ikat dulu untanya. Nah, tawakal yang berhakiki itu laba-laba. Laba-laba. Coba perhatikan laba-laba. Secara harfiah, secara materi kan begitu lemah laba-laba. Gimana caranya laba-laba bisa dapat makan? Dia rupanya bikin dulu sarang di ujung itu. Tak gitu. Dia sembunyi di pinggir. Begitu ada nyamuk yang kejaring, dia makan. Nah, sarang laba-laba itu tawakal. Dia usaha, dia berusaha dulu, bikin dulu sarangnya, dia bersembunyi. Gitu. Berfokus kepada Allah, segalanya karena Allah. Karena hidup dari Allah, datang dari Allah, hidup dari Allah dan kembali pun kepada Allah. Maka semuanya kita hidup dengan Allah SWT. Tapi tidak ujung-ujung semuanya kepada Allah SWT. Sementara ada hak, ada kewajiban kita sebagai manusia untuk berusaha dulu. Jadi bukan begini. Kalau benar orang bertawakal kepada Allah Ta'ala, saya tidak perlu nyari kalau gitu. Saya duduk aja di rumah. Kenyang kok. Ternyata kan tidak seperti itu. Jangankan yang seperti itu. Nasi sudah ada di meja. Sudah dimasak, sudah disiapkan meja. Kita tidak datang ke meja itu. Tangan kita tidak akan juga kenyang. Nah, upaya itulah hakikatnya tawakal. Bukan kita menyerahkan seutuhnya kepada Allah SWT tanpa ada usaha dan upaya manusia. Bukan itu tawakal. Jadi berfokus kepada Allah, tapi juga hak-hak sebagai manusia kita penuhi. Bahwa manusia diwajibkan oleh Allah untuk berusaha. Jangan sampai usahanya dihilangkan atas nama tawakal. Tidak. Bahwa kita berfokus kepada Allah, kita menyadarkan kepada Allah, tetapi kata Allah, kamu juga sebagai manusia diwajibkan untuk berusaha agar pertolongan itu akan datang kepada kamu. Seperti itu. Ya, baik. Maulana, penjelasannya sangat jelas ya bahwa tawakal itu kita tidak semata-mata kemudian menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kemudian kita mengambil jalan tadbir tadi ya, usaha. Jadi tawakal juga perlu usaha dalam implementasinya. Tidak hanya bisa beat tapi tidak ada usaha untuk mengarah kepada kebaikan, itu juga percuma ya. Selanjutnya Maulana, yang juga sering ya menjadi satu bentuk kritik terkait dengan pahala dan azab ya, karena kita juga ada bahasan tentang azab di sini, bahwa para kritikus itu sering menyampaikan terkait dengan konsep pahala dan juga azab itu, bahwa manusia itu lahir bukan atas kehendaknya ya, dan dia juga diberikan hak untuk memilih jalan hidup. Namun jika jalan hidupnya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau yang kita sebut sebagai syariat, ya maka manusia itu dihukum. Nah, ini argumen ini seolah-olah memunculkan suatu opini ya, bahwa
hukuman itu atau azab itu sebagai suatu bentuk ketidakadilan. Nah, maka bagaimana memberikan pemahaman ya kepada mereka ini terkait kekeliruan dalam memahami adanya azab dan pahala itu. Jadi gini, beliau mengatakan seperti ini. Tadi sudah clear ya, bahwa kita lahir di muka bumi ini bukan atas kemauan kita, tapi atas kemauan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mau, maka Allah memberikan tools kepada kita. Kamu seperti ini. Kenapa? Karena kita kan diciptakan Allah Ta'ala. Ada maksud Allah menciptakan kita. Walaupun pada penyataannya kita diberikan kebebasan untuk memilih. Itulah hebatnya Allah Ta'ala. Kamu diciptakan oleh saya dengan tujuan ini. Kamu tahu dulu, tujuan kamu ciptakan ini. Tapi kamu boleh memilih. Pilihannya ada konsekuensi. Gitu. Kalau kamu memilih yang seperti ini konsekuensinya. Kalau memilih seperti ini, ada konsekuensinya. Jadi kalau misalnya tadi kamu memilih sesuatu yang Allah tidak kehendaki, artinya apa? Konsekuensinya ini, kamu sudah dikasih tahu dari awal. Adilnya di mana coba tidak adilannya? Justru Allah adil, karena Allah ngasih tahu dulu. Bahwasanya garis tebalnya dulu, kamu diciptakan oleh Allah atas kemauan Allah, bukan atas kemauan kita. Nah, karena kita datang atas kemauan Allah Ta'ala, maka Allah berkehendak terhadap kita menjadi hambanya. Kamu itu datang untuk menjadi hamba Allah. Tapi Allah memberikan kebebasan memilih. Boleh. Kamu tidak menyembah Allah pun tidak apa-apa. Silahkan. Tapi ada konsekuensi. Nah, konsekuensinya seperti ini kalau kamu tidak memilih ini. Kalau kamu milih, ini konsekuensinya. Nah, sekarang ketika kamu memilih sekehendak kamu, tidak sekehendak Allah Ta'ala, terus kamu katakan Allah tidak adil. Kalau kan saya sudah kasih tahu memang dari awal. Kecuali Allah tidak kasih tahu bahwa kamu boleh memilih dan Allah tidak kasih tahu kamu akan dapat ini, tidak. Allah ngasih tahu dulu. Disitulah adilnya justru. Allah ngasih tahu dulu bahwa kalau kamu memilih yang ini akan ada konsekuensi. Allah jelas mengatakan, faman sayu'min fal yu'min. Kamu bersikup beriman, silakan iman. Faman sayakfur fal yakfur. Jika kamu suka kafir, silakan kafir. Silakan juga. Tapi tadi ada konsekuensi. Iman ada surga, kafir ada neraka. Kamu pilih yang mana? Kan pilihan itu mah. Justru Allah adil. Kamu suruh memilih. Kamu yang memilih. Surga kamu adalah lukisan kamu. Neraka kamu juga karya kamu. Bukan karya siapa-siapa. Kamu memilih neraka itu karena kamu yang pilih. Allah justru adil dengan itu. Jadi kalau mengatakan Allah tidak adil kalau begitu. Suruh memilih tapi dihukum. Kan sudah jelas dari awal. Bahwasanya kamu dikasih tahu bahwa kamu didatangkan di bumi ini untuk menjadi hamba Allah. Allah yang menciptakan kamu dengan kehendaknya. Ini kehendaknya. Dikasih tahu ke kita itu di awal. Disitulah kalau tidak dikatakan Allah tidak adil, kan Allah ngasih tahu. Kecuali Allah tidak ngasih tahu. Gitu. Jadi helah-helah semacam ini sejatinya adalah untuk orang-orang yang tadi ingin hidup sesukanya, tapi tadi ingin tidak dihukum, kan gitu. Jadi itu mah dia bekerja di suatu instansi, di suatu corporate misalnya kan, ingin semaunya dia, sementara dia waktu datang ke kantor itu, dia tanda tangan aturan dan dikasih tahu oleh bosnya, kamu kerja di sini, datang jam segini, pulang jam segini, dan tidak boleh seperti ini. Tapi perusahaan memberikan kebebasan, kamu boleh memilih yang mana. Kalau kamu milih yang ini, dipecat dan dapat hukuman, kan gitu. Nah, tidak adilnya di mana coba? Justru dipertanyakan ketidakadilan di mana? Sudah dikasih tahu dari awal. Dia sudah datang memang. Gitu. Kecuali kita hadir di muka bumi tidak ada urusan dengan Allah Ta'ala. Biasanya kita datang kemauan kita sendiri. Atas kemauan kita dan Allah dukung, tiba-tiba hukum. Kenapa hukum saya? Kan kemauan saya ini. Kan, gitu. Itu baru tidak adil. Baik. Menarik Maulana. Jazakumullah khairan penjelasannya. Namun karena keterbatasan waktu sangat disayangkan sekali ya. Kita tidak bisa terlalu jauh lagi ya mengupas terkait dengan tema kita kali ini. Baik, para pemirsa yang berbahagia, ya demikian tadi bahasan kita ya dalam tema baiat dan aspek rahmat maupun azab. Mudah-mudahan
apa yang tadi dijelaskan bisa menjadi suatu sarana penambah pengetahuan kita dan juga menambah hasanah kerohanian kita. Saya Harpan Ahmad bersama kru yang bertugas pada kesempatan hari ini mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده